Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya nak ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran tematik meskipun dalam keadaan yang tidak zoom ya nak ya. Berikut adalah video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelumnya anak-anak semua silakan untuk berdoa sebelum belajar ya nak ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya. Nah, sebelumnya Umi akan menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis tentang kebaikan. Anak-anak soleh dan soleha, berikut adalah hadis kebaikan. Silakan kalian nanti ikuti ya. Hadis kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sekali lagi ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, di sini makna hadisnya itu adalah setiap kita berbuat kebaikan itu merupakan sedekah. Nah, contohnya berbuat kebaikan itu apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita membantu ibu kita menyapu. Nah, itu sudah termasuk kebaikan ya. Dengan begitu, ketika kalian ikhlas melakukan suatu kebaikan, kalian akan mendapatkan pahala. Dan artinya kalian sudah bersedekah. Jadi, anak-anak soleh dan soleha, kalian harus tetap melakukan kebaikan ya, tentunya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nanti pahalanya sia-sia. Tapi kalau kalian melakukan suatu kebaikan dengan ikhlas, maka kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya nak ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat permintaan tolong ya. Nah, kalimat permintaan tolong itu diucapkan pada saat apa? Pada saat kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu kalimat perintah itu ada ciri-cirinya, yaitu ada akhiran kan atau lah, kemudian ada juga tanda seru di akhir kalimat ya. Contohnya seperti ambilkan, ambillah, kemudian tolonglah ya, itu merupakan kalimat perintah. Nah, berikut adalah contoh kalimat perintah ya. Nah, yang pertama, Tony, tolong ambilkan piring di rak. Nah, yang kedua, Maria, jangan lupa cuci tanganmu sebelum makan. Lalu yang ketiga, Jonas, tolong bawakan buku ibu. Kemudian yang keempat, Santi, tolong bantu ibu mencuci piring. Nah, yang kelima, Andi, tolong bawakan buah-buahan ke meja makan. Nah, di situ ya, setiap akhir kalimatnya itu ada tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti itu nah ya, seperti huruf I tapi dia terbalik, titiknya ada di bawah. Kemudian ada juga tadi kan ciri-cirinya, ada kalimat akhiran kan atau lah. Nah, Tony tolong ambilkan. Nah, ada katakan ya, ambilkan piring di rak. Kemudian Jonas tolong bawakan buku ibu. Nah, itu juga merupakan contoh kalimat perintah karena
Tony, tolong ambilkan piring di rak. Nah, berarti seseorang itu meminta Tony untuk mengambilkan piring yang berada di rak ya. Ini merupakan contoh kalimat perintah. Nah, di sini ada kalimat perintah pada percakapan. Di sini ada gambar ibu yang memakai jilbab ya nak ya. Kemudian ada si Udin. Nah, ibu bilang ke Udin, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Kemudian Udin bilang, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Nah, ibu bilang lagi, berbagi menunjukkan sikap rukun, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, mana yang merupakan kalimat perintah pada percakapan tersebut? Nah, yang merupakan kalimat perintah yaitu bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Kemudian yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu kan ada tanda seru ya. Nah, kalau udah tanda seru seperti itu berarti itu merupakan kalimat perintah ya nak ya. Jadi sesuai ciri-ciri tadi ada tanda seru ya di dalam kalimat perintah. Pada minggu lalu kita sudah belajar nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar nilai tempat suatu bilangan ya nak ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ilustrasi bahwa Riko memiliki 11 komik. Setiap 10 buku ditumpuk menjadi satu tumpukan ya. Nah, yang di sebelah kiri ini ya, karena kan bilangannya itu 11 ya. Yang mana sih yang puluhan, yang mana sih yang satuan ya nak ya. Nah, jadi gambar tumpukan buku yang pertama di sebelah kiri di depan ini merupakan puluhan ya. Jadi satu puluhan, kemudian satu puluhan itu sama dengan 10 ya nak ya, 10. Lalu di sampingnya itu ada satu buku. Nah, satu buku itu melambangkan nilai satuan ya. Jadi melambangkan nilai satuan. Satuannya berapa? 1 ya nak ya, 1. 1 ya. Jadi tadi ada 1 puluhan ditambah 1 satuan ya. Berarti 1 puluhan itu berapa? 10. Kemudian 1 satuan itu berapa? 1. Sama dengan, nah tadi kan 10 buku itu ditumpuk menjadi satu tumpukan ya. Nah, komik Riko tadi berapa? 11. Jadi kita tinggal tambahkan 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11 ya. Jadi 1 puluhan itu sama dengan 10, kemudian 1 satuan itu nilainya 1. Jadi yang letaknya di depan itu merupakan puluhan, kemudian yang letaknya di belakang itu namanya satuan. Kalau puluhan itu nilainya 10, kemudian kalau satuan itu dia 1 ya nak ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Tuliskan nilai puluhan dan nilai satuan dari bilangan-bilangan berikut. Nah, yang pertama ada bilangan 15. Kemudian yang kedua ada bilangan 18. Yang terakhir ada bilangan 20. Nah, angka puluhannya pada bilangan 15 itu berapa ya? Nah, untuk memudahkannya kita pecah dulu. 15 itu hasil penjumlahan dari berapa ditambah berapa sih? Iya, 10 ditambah 5 ya nak ya. Jadi ingat tadi kalau kata Umi tadi berapa? Kalau puluhan berarti 10, tapi yang kita tulis itu di sini puluhannya itu 1 ya, 1 aja, 1. Kemudian angka satuannya berapa? Yang belakang ya, yang belakang tadi berapa? 5 ya nak ya. Jadi kalau untuk puluhan dan satuan itu mudah sekali membedakannya, bisa dari penjumlahan atau
Atau kalian ingat bahwa yang di depan di sebelah kiri tangan kalian ini merupakan puluhan. Kemudian di sebelah kanan merupakan satuan. Jadi pada bilangan 15 itu puluhannya adalah 1 yang di sebelah kiri atau di depan ya. Kemudian satuannya itu 5 yang letaknya di belakang atau di sebelah tangan kanan kalian ya nak ya. Kemudian pada bilangan 18 puluhannya yang mana? Nah yang depan ya, berarti yang depan itu berapa nak? 1 ya, atau 10, tapi nolnya tidak perlu ditulis. Kemudian yang mana yang satuan? Satuan itu yang letaknya di belakang Umi. Nah yang belakang tuh yang mana? Angka berapa satuannya? 8. Nah yang terakhir itu ada bilangan 20 ya. Nah angka puluhannya berapa? Ingat tadi yang ada di depan atau di sebelah kiri tangan kalian ya, itu berarti 2. Nah untuk satuannya yang mana? Yang di belakang ya, yang di belakang di sebelah tangan kanan kalian, berarti angka satuannya 0. Oke, selanjutnya kita akan belajar menuliskan bentuk panjang suatu bilangan sesuai nilai tempat. Nah di sini ada contoh ya. Bentuk panjang 17 adalah, nah kita bayangkan dulu bilangan 17 berarti ada angka berapa? Angka 1 dan 7. Nah coba yang mana yang puluhan, yang mana satuan tadi? Nah yang puluhan itu letaknya di depan atau di sebelah kiri tangan kalian ya. Nah kemudian yang mana yang satuan? Yang satuan itu letaknya di belakang atau di sebelah tangan kanan kalian. Nah jadi untuk puluhannya angka 1 ya, berarti 10 sama aja ya. Kemudian satuannya tuh 7 ya, itu karena letaknya di belakang. Nah jadi penjabarannya adalah seperti ini. 17 sama dengan 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 10 ditambah 7. Berapa ya 10 ditambah 7? 17 ya. Nah ini merupakan bentuk panjang untuk menghitung nilai tempat ya nak ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lambat dan gerak cepat ya. Di sini ada sebuah ilustrasi pohon kelapa di pinggir pantai yang sedang tertiup angin ya. Nah pada siang hari sering bertiup angin lembut atau cepat. Jadi angin itu ada yang lambat, ada juga yang cepat ya, kalau kalian bisa lihat ya. Kenapa kok bisa ada angin sih? Karena banyak pohon yang bergoyang dan daunnya melambai lambat. Nah gerakannya itu kadang lambat dan kadang cepat. Kenapa? Gerakan pohon itu dipengaruhi oleh kecepatan angin yang meniupnya. Nah kalau diperhatikan lama-lama, pepohonan itu seperti menari-nari, iya atau tidak? Coba kalian bayangkan. Pohon itu tuh waktu tertiup angin, dia kan akan bergerak-gerak tuh daunnya, rantingnya ya. Nah kalian itu bisa meniru gerakan tari dengan meniru gerakan pohon tertiup angin ya. Nanti Umi akan kirim videonya ya nak ya, silakan disimak. Untuk contoh gerak lambat dan gerak cepat nanti Umi Friska kirim di grup ya nak ya. Oke, terima kasih. Nanti jika ada yang belum jelas silakan japri ke Umi ya. Untuk tugasnya juga nanti akan Umi share di grup ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.